Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belva Hidayat dengan NIM 241524035 dari kelas 2B D4. Di sini saya akan menjelaskan terkait Simple Web Server berbasis socket programming yang telah dimodifikasi agar bisa menangani konkurensi dan juga menggunakan connection limit. Gitu. Mula-mula di sini saya akan menjelaskan library apa saja yang digunakan. Pertama ada netinnet flashin.h untuk network protokol yang akan digunakan nantinya. Lalu kedua ada scs/socket.h untuk pembuatan soket, ngebain soket, nge-listening proses-proses yang masuk dan lain sebagainya. Lalu ada scs.wait ini untuk child process agar mereka bisa menunggu giliran sebelum diproses. Selanjutnya ada definisi dan prototype yang dibuat. Yang pertama, saya mendefinisikan buffer size sebesar 16 KB untuk menampung data request yang masuk. Dan selanjutnya ada saya mendefinisikan connection limitnya yaitu 5 untuk jumlah batas maksimal proses yang dilayaninya. Lalu ini ada struktur data server yang dibuat dengan 9 atribut. Di sini ada 3 atribut. Pertama untuk konfigurasi jaringan. Pertama ada domain, ini untuk menentukan protokol family yang dipilih. Yang nantinya saya memilihnya AFINet untuk IP v4. Lalu ini untuk portnya yang digunakan berapa. Lalu ada ini service untuk tipe service-nya. Tipe service di sini itu saya memilih sockstream untuk penggunaan tipe service TCP seperti itu. Lalu ada protokolnya di sini untuk memilih protokol yang akan digunakan. Saya memilihnya 0 untuk default terhadap TCP seperti itu. Lalu ada backlog. Di sini itu backlog ini untuk batas batas maksimum jumlah antrian yang dapat masuk ke server kita gitu. Bukan yang diproses ya, tapi yang mengantrinya. Sini saya deklarasikan 10. Lalu ada interface seperti ini untuk koneksi yang digunakan di WiFi atau LAN. Lalu ada socket ini untuk analoginya untuk seperti pintu masuk kita gitu. Lalu ada address ini yang nantinya akan dihubungkan dengan socket, alamat dari pintu yang akan kita gunakan nantinya. Lalu ada pointer launch untuk menjalankan server kita. Lalu di sini saya mendeklarasikan header-header dari prosedur dan juga konstruktor yang dibuat gitu. Ini ada main program, nanti saya jelaskan. Nah, lanjut ke konstruktor terlebih dahulu. Di sini kita membuat tipe data servernya dulu, lalu mendefinisikan untuk konfigurasi jaringannya menggunakan domain dari parameter input ini AFINet lalu 8080 masuk sini, lalu sockstream untuk TCP di sini dan backlog protokol dan semuanya gitu. Dan juga di sini addressnya ditentukan gitu, addressnya dari IP-nya berapa di sini IP-nya dan juga port yang digunakan portnya berapa di sini tuh untuk wadah dulu gitu, wadah pintunya dulu tapi belum ditempelkan sama si alamatnya. Nah, di sini ada 3 tahap pembuatan servernya. Yang pertama yang tadi soketnya, pembuatan soket dari domain dengan 3 parameter input, domain, IP-nya IP apa yang digunakan, IP4, lalu service-nya TCP dan protokolnya itu 0 default untuk TCP. Di sini fungsi soket ini akan return nilai nilai file descriptor gitu. Jika positif dia berhasil, jika negatif dia gagal. Lalu selanjutnya ada fungsi bind untuk mengikat soket yang telah dibuat tadi. Dia kayak kan baru wadahnya gitu, baru pintunya diikatkan dengan alamat yang telah kita definisikan di sini di atas gitu. Soketnya tadi domainnya berapa gitu, IP-nya berapa, lalu portnya berapa dan addressnya juga berapa kan, addressnya itu tadi. Lalu yang terakhir ada listen, ini itu proses menunggu
proses si soket menunggu koneksi yang masuk, menunggu proses-proses yang masuk ke server kita gitu, dengan batas maksimum backlog, batas maksimum antriannya 10 seperti itu. Selanjutnya ada prosedur launch. Ini merupakan loop utama dari server kita. Ini kita ada active connection untuk connection yang masuk atau connection yang diterima ini sekarang koneksi ke berapa gitu. Lalu ada deklarasi PID, parent process ya. Dan ini while utama, ini loop server, infinite loop. Nah, di sini ada proses proses pertama jika sudah ada child process gitu. Di sini merupakan proses untuk nge-clear child process yang telah selesai dilayani seperti itu. Selanjutnya ada ini if condition untuk mengecek gitu apakah koneksi yang masuk tuh sudah melebihi connection limitnya yang kita deklarasikan di awal, yaitu ada 5. Jika iya, maka dia akan menunggu seperti itu. Maka proses yang masuk yang ingin masuk itu menunggu, parent yang ingin masuk menunggu. Di sini dia menggunakan wait 0. Baru jika sudah prosesnya selesai dikurangi gitu, baru parentnya bisa masuk. Yang terakhir di sini proses utama gitu, kalau belum ada koneksi yang masuk ke server kita. Ini ada waiting, baru ini pembuatan soket untuk parent proses yang masuk. Ini pembuatan soket. Kalau negatif dia gagal. Lalu dari soket yang masuk ini pembuatan child ya, di fork gitu prosesnya. Nah, ini if condition untuk konkurensi proses gitu, karena kan kita tidak tahu apakah si parentnya dulu yang dilayani atau si childnya terlebih dahulu gitu, karena nanti di simulasinya akan disekaligus agar tidak tidak keburu selesai itu si prosesnya. Ini penanganan jika PID-nya negatif itu gagal, lalu jika PID-nya 0 itu merupakan child process, dan juga jika positif merupakan parent process. Seperti itu. Nah, jika child process dia akan nge-handle request-nya gitu. Jadi ntar si koneksi yang masuk ini tuh mau apa gitu, mau nampilin home atau about, dia si child-nya yang melayaninya seperti itu. Sedangkan si parent-nya itu hanya menyambut kedatangan si koneksi yang masuk seperti itu. Ini kan makanya active connection, koneksi yang masuk ditangani oleh parent-nya, dan dia nge-close koneksi yang spesifiknya. Sedangkan child itu nge-close koneksi yang socket listen si parent-nya gitu. Kalau ya seperti itu. Dan dia nge-handle si socket spesifiknya seperti itu. Nah, yang terakhir ada prosedur handle request yang digunakan oleh si child-nya. Di sini ada buffernya berapa, size-nya, lalu ada responnya apa saja. Ada respon home, ada bot, dan ada 404. Lalu di sini menerima request ya. Si child-nya read dari socket yang masuk di sini. Di read apa perintahnya. Apa perintahnya di sini ditangani gitu. Diambil responnya apa. Lalu dikirimkan di write gitu, dikirimkan ke si pelayan yang masuk itu gitu. Nah, ini diberi sleep 5 agar tidak terlalu cepat ya prosesnya. Lalu setelah selesai di close. Nah, seperti itu mungkin penjelasan intinya. Kita masuk ke demonstrasinya. Oke, di sini saya sudah menyediakan terminal untuk parent prosesnya, terminal untuk servernya, dan juga koneksi yang akan masuk. Ini buat dulu. Nah, ini kan
Seperti yang saya jelaskan tadi, dimulai karena dia belum ada proses, baru membuat. Ini server listening, parentnya menunggu proses yang masuk gitu. Nah, di sini. Nah, menunggu koneksi yang masuk. Sekarang simulasi untuk simulasi yang pertama, yaitu si koneksi yang masuknya itu masih lebih kecil dari connection limitnya. Saya menggunakan saya langsung gitu membuat koneksinya berbarengan, sehingga nantinya bakal terjadi race condition gitu. Jadi nggak akan jelas siapa yang masuk duluan karena mereka akan bertabrakan gitu. Mungkin bakal acak-acakan juga sih urutannya. Nah, ini 3 ya, masih lebih kecil. Nah, bisa dilihat ini prosesnya yang dibuatnya. Nah, nih karena prosesnya dari 0 masuk ke 1 dengan PID 37640 gitu. Oke, ini. Nah, ini dapat terlihat ya, proses balasannya tidak sesuai 37640, 37642 dan juga 37641, padahal seharusnya 641 dulu kan di sini. Nah, tapi karena dia itu saya menjalankannya berbarengan itu, sehingga race condition dia tidak ada apa-apa ya, karena masih lebih kecil dari connection limitnya karena 3. Ini yang pertama, parentnya aktif, terus childnya yang menangani ininya, requestnya, menunggu yang kedua masuk, parentnya masuk, sini childnya menangani ini ya, yang ketiga dulu ternyata, baru yang kedua kayaknya itu ya, tuh ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang kedua ternyata, salah. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk yang lebih dari connection limitnya gitu, untuk skenario 2 dan 3 seperti itu. Kita coba jalankan kembali my server. Oke, di sini saya membuat 6 ya, untuk mengecek langsung skenario 2 dan 3, yang mana skenario 2 itu connection limitnya lebih besar dari N, dan yang ketiga itu agar dia yang kan saya menentukannya 5 gitu, yang ke-6-nya menunggu dulu seperti itu. Ini ada 1 2 3 4 5 6 ya, 6. Kita enter. Ini udah ada 6 proses yang masuk. Di sini tunggu dulu. Ini 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ya. Tadi baru 5. Baru tadi ada break sebentar, baru yang ke-6-nya masuk seperti itu kan. Nah, ini bisa di tracing gitu ya. Nih, dari yang pertama masuk 37657 kan, yang terakhir itu 662. Ini yang pertama masuk, yang kedua masuk, terus sampai 5 gitu. Di sini 37661. Nah, yang 662 ini kan skenarionya menunggu kan yang ketiga. Nah, di sini yang ketiga menunggu. Nah, mau masuk parentnya 37662, connection limit reached, waiting for slot. Baru ini menghandle connection yang kelima, ini connection yang 6 mau masuk. Nah, baru di sini salah satu prosesnya selesai, slotnya di free, connectionnya 4. Oh, ini selesai juga. Ternyata ada 2 proses yang selesai dengan waktu yang mirip. Baru yang 6 masuk connection accepted. Nah, di sini yang 6 37662, jadinya 4 karena kan tadi ada 2 proses yang selesai seperti itu. Oke. Mungkin sekian presentasi terkait simple web server menggunakan socket programming dan juga menghandler konkurensi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.